Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu semua. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Wah, puji nama Tuhan, hari ini Kakak Feni boleh bertemu kembali dengan adik-adik semua. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi melalui tempat ini Kakak Feni bersyukur bahwa baik Kakak Feni maupun adik-adik sekolah minggu semuanya kita boleh dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita sudah siap untuk memuji Tuhan, kita sudah siap untuk beribadah. Dan sebelum kita beribadah, mari kita mempersiapkan dulu segala senjata kita. Apa senjata kita? Satu, kesiapan hati kita. Yang kedua adalah Alkitab kita. Siapa di rumah yang sudah siapkan Alkitabnya? Wah, pintar ya, semuanya sudah siapkan senjatanya di rumah masing-masing. Kalau sudah siap dengan senjata masing-masing, sudah siap memuji Tuhan, mari semuanya yang adik-adik yang ada di rumah kita berdiri, kita memuji Tuhan, kita angkat pujian yang mengatakan, "Ku mau mengikut Yesus." Di rumah menyanyi ya semuanya. Yesus dalam suka dukaku, berjalan bersamanya, meraih kemenangan. Ku mau mengikut Yesus sekali lagi. Ku mau mengikut Yesus dalam suka dukaku, berjalan bersamanya, meraih kemenangan. Ku takkan takut, ku takkan gentar, walau tantangan di depanku. Ku takkan takut, ku tak akan goyah, ku mau mengikut Yesus selamanya. Seperti pujian kita tadi, bahwa kita mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya ya. Jadi kita harus setia mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita akan masuk dalam doa kita pada pagi hari ini. Doa pembuka Kakak Feni akan pimpin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah semuanya juga berdoa. Kita berdoa, semua tutup mata, lipat tangan. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih beri bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, memuji menyembah Tuhan bersama dengan adik-adik sekolah minggu kami. Walaupun di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan hadir di setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, berikan kami kesiapan hati yang baik untuk kami boleh beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, di rumah sudah pada berdoa semua. Kembali lagi dengan semangat kita mau memuji Tuhan. Kita katakan pujian yang mengatakan, Allahku besar, kuat dan perkasa. Siapa yang masih ingat lagunya ini di rumah? Masih ingat? Oke, kalau masih ingat, kita sama-sama memuji Tuhan ya dengan semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku
bahwa Allah kita besar ya, kuat dan perkasa, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik sekolah minggu semuanya, mari kita akan masuk pengakuan iman kita. Kakak Feni minta semuanya untuk berdiri, dan bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa ada gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kita yang terbaik ya. Sambil persembahan dijalankan di tengah-tengah rumah kita masing-masing, kita angkat pujian yang mengatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita, dan saat ini kita akan berdoa syafaat bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Kepada Ibu kami persilakan. Mari anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menaikkan pujian dan syukur kami, bahwasanya kasih dan pertolongan Tuhan tetap Tuhan nyatakan bagi semua anak-anak sekolah minggumu. 1 minggu lagi lamanya Tuhan sudah menuntun, menjaga dan memeliharakan mereka di dalam pendidikan mereka, sekalipun masih harus menempuh pendidikan dari rumah masing-masing. Terima kasih bahwa Tuhan boleh menuntun mereka dalam menjalani proses belajar mengajar. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa Tuhan boleh masih menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi semua anak-anak-Mu. Sampai pagi ini Tuhan, mereka semua boleh ada sehat dan kuat karena perlindungan Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan bahwa orang tua mereka Tuhan juga tetap sertai di dalam pekerjaan mereka, di dalam mengasuh dan membesarkan semua anak-anak-Mu, sehingga mereka juga Tuhan boleh menjalani hari-hari hidup mereka, semuanya di dalam kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Pun kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bersama dengan semua pembimbing sekolah minggu, bahwa Tuhan tetap menolong dan memberkati mereka di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan, di dalam membimbing akan semua anak-anak-Mu di dalam tempat ini. Terima kasih juga bahwa Tuhan boleh menuntun mereka dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan karuniakan, bahkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk setiap kasih dan pertolongan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami sekalian. Dan saat ini kami terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan akan semua anak-anak-Mu ini. Berkati terus mereka Tuhan di dalam mereka menempuh pendidikan mereka. Hikmat daripada Tuhan menyertai,
keberhasilan Tuhan karuniakan bagi mereka, sehingga semua anak-anak-Mu ini Tuhan senantiasa berhasil di dalam pendidikan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan melindungi semua anak-anak-Mu, berikan pertumbuhan yang baik, berikan kesehatan, kekuatan. Terlebih khusus kami mohon perlindungan Tuhan dari COVID-19 ini. Biarlah kiranya semua anak-anak-Mu Tuhan tetap sehat dan kuat dalam kasih dan lindungan daripada Tuhan. Kami juga datang berdoa kepadamu, mendoakan akan segala kebutuhan mereka di dalam pendidikan mereka. Tuhan yang akan tetap mengaturkan berkat-berkat-Mu, mempercukupkannya di dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan akan semua pembimbing sekolah minggu, Tuhan yang akan menuntun dan menolong mereka untuk terus membimbing anak-anak-Mu Tuhan kepada jalan-Mu. Berkati dalam segala program pelayanan sekalipun Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Biarlah kiranya semua pembimbing sekolah minggu tetap bersatu hati melayani Tuhan dalam bidang sekolah minggu ini. Kami berdoa kepada Tuhan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu akan orang tua, biarlah kiranya Tuhan berikan juga kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka boleh mengasuh dan menuntun juga anak-anak-Mu tetap hidup pada jalan Tuhan. Semua anak-anak-Mu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah kiranya dalam pimpinan Tuhan mereka terus bertumbuh menjadi semakin besar, dan semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Sebentar ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tuntun, Tuhan tolong dan sertai mereka sehingga mereka boleh menerima kebenaran firman-Mu, mereka boleh mengerti dan mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka. Terpuji nama Tuhan, kelanjutan akan ibadah pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, saat ini melalui ibadah kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Deska. Dan Kakak Feni minta kita sekali lagi untuk berdiri, kita angkat pujian sebelum firman Tuhan diceritakan di kita semuanya. Kita angkat pujian yang mengatakan, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, teruslah tumbuh sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, teruslah tumbuh sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Shalom, selamat pagi adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, semuanya luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kami. Kami anak sekolah minggu sedang mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membaca Alkitab kita akan memperhatikan satu video terlebih dahulu. Adik-adik sekolah minggu, perhatikan baik-baik ya videonya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika,
Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang Kak Deska mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat? Apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Ya, benar. Kita belajar tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, Tuhan Yesus kita itu sangat luar biasa ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada hari ini kita akan kembali belajar tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu adik-adik coba ambil Alkitabnya. Coba angkat Alkitabnya. Semua bawa Alkitab? Ya, oke. Kita akan membaca Alkitab kita. Semuanya buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Semuanya sudah dapat? Kalau sudah dapat katakan amin ya. Nah, Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. Nah, untuk adik sekolah minggu yang belum bisa membaca, dengarkan ya, kakak bacakan. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu
apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus kepadanya, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin. Menurut adik-adik sekolah minggu, mujizat itu apa sih? Mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang ajaib, yang hebat, yang luar biasa, yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, jadi Dia dapat melakukan berbagai-bagai mujizat. Salah satu mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dalam bacaan kita pada hari ini yaitu memberi makan 5.000 orang. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu di rumah, kira-kira ada berapa orang ya? Di rumah ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Wah, pasti tidak cukup 5.000 orang kan? Paling di rumah hanya ada 5 orang, ada 4 orang, ada 6 orang. Adik-adik sekolah minggu, tahu tidak? 5.000 orang itu banyaknya seperti apa? Ya, mungkin satu Makassar mungkin seperti ini, atau ya mungkin dalam satu negara mungkin ada 5.000 orang. Nah, itu kan banyak sekali. Nah, terus kalau kita kasih orang makan 5.000 orang itu pasti membutuhkan banyak bahan makanan. Nah, adik-adik sekolah minggu tahu tidak apa yang Tuhan Yesus berikan kepada 5.000 orang untuk mereka makan? Ya, betul sekali. 5 roti dan 2 ikan. Nah, mungkin ada adik sekolah minggu yang bertanya seperti ini. Kenapa bukan ayam goreng? Kenapa bukan nasi goreng? Kenapa bukan pizza, KFC? Atau kenapa bukan ayam panggang, ayam penyet yang dikasih kepada orang-orang untuk mereka makan? Kenapa yang dikasih kepada mereka itu roti dan ikan? Ya, karena pada zaman itu makanan khas orang-orang pada zaman dahulu, pada zaman Tuhan Yesus ini yaitu roti. Nah, kemudian siapa yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan itu? Siapa yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan itu? Nah, coba adik-adik sekolah minggu buka Alkitabnya kembali dan lihat di ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, jadi yang punya roti dan 2 ikan itu yaitu seorang anak. Mungkin anak itu seperti adik-adik sekolah minggu. Nah, jadi di sini
kita juga diajarkan untuk bagaimana kita harus memberi apa yang kita miliki. Nah, menurut adik sekolah minggu, apa mujizat yang adik sekolah minggu terima dari Tuhan? Ya, mujizat yang Tuhan lakukan itu begitu banyak dalam kehidupan kita. Kita bisa lahir, itu mujizat bukan? Kita bisa lahir karena Tuhan Yesus yang berkehendak seperti itu. Kita bisa sembuh dari penyakit, kita bisa memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup kita yang semuanya terpenuhi dari Tuhan. Ya, itu adalah mujizat Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan. Begitu banyak apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Jadi, adik-adik sekolah minggu harus mengingat bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang dapat melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, Dia banyak melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Seperti pada hari ini, kita masih bisa ada, kita masih bisa bernafas. Itu semua karena Tuhan melakukan yang suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sekarang coba adik-adik sekolah minggu sebutkan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Yang adik sekolah minggu tahu ya. Ya, Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang lumpuh seperti yang kita pelajari pada minggu lalu, melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang seperti yang kita pelajari pada hari ini. Tuhan Yesus menyembuhkan mata yang orang buta, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, dan Tuhan Yesus melakukan banyak hal dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak sekolah minggu. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan menyanyi satu pujian. Adik-adik sekolah minggu, silakan berdiri. Kita akan menyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik sekolah minggu ikut nyanyi ya. Sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha kuasa, kami sangat bersyukur karena kami sudah belajar tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Terima kasih karena banyak mujizat yang Tuhan juga lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu. Dan berkati kami Tuhan, untuk dalam kehidupan kami 1 minggu ke depan ini, kami hidup menyenangkan hati Tuhan.
Berkati doa kami Tuhan, supaya kami tahu berbagi kepada orang lain. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kembali Kakak Feni minta kita semua berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dan doa berkat sebentar. Kembali akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan jalan serta Yesus. Siapa yang mau berjalan bersama dengan Yesus? Semuanya ya? Oke, kita pujian ini ya. Sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Kita ulangi pujian kita lagi. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Doa berkat oleh hambanya Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk pertolongan Tuhan atas ibadah kami. Kami bersama dengan semua anak-anak-Mu telah memuji dan mengagungkan akan nama-Mu. Kami telah membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan menjadi korban syukur yang berkenan kepada Tuhan. Dan tiba saatnya anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan akan kembali menjalani hidup sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, jaga dan peliharakan terus semua anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh menjalani hari hidup mereka hanya di dalam pimpinan kuasa Tuhan. Karena itu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari anak-Nya Yesus Kristus, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian pagi hari ini kekal selama-lamanya. Amin.